selamat datang di channel saya, Arik Sidki. Oke, channel ini akan membahas tentang aquascape yang saya buat atau semua yang berhubungan tentang aquascape. Yang pertama adalah aquascape ukuran 70, 35 dan 40. Panjangnya ini 70, lebarnya 35, tingginya 40 cm. Kaca ini saya custom di tukang akuarium dekat rumah saya. Oke, pertama dari setup saya menggunakan jungle ya, mungkin temanya jungle atau nature, itu dengan membuat seperti bentuk pohon dimana akarnya menjalar seperti di hutan. Untuk akar saya menggunakan akar rasa mala yang cukup besar dipadukan dengan akar rasa mala yang kecil. Selanjutnya untuk pasir saya menggunakan pasir pancawarna dan hiasen untuk aksesoris atau hiasannya. Nah, selanjutnya kita ke tanaman. Di sini ada tanaman namanya Buce Palandra. Buce Palandra adalah tanaman asli Indonesia yang asalnya dari Kalimantan. Saya menggunakan Buce Palandra SP dan ada Buce Palandra yang ukurannya cukup besar. Saya tidak tahu nama spesiesnya apa atau nama jenisnya apa. Intinya saya menggunakan banyak sekali buce yang mendominasi di seluruh hardscape saya atau di plantingan saya. Selanjutnya ada namanya Bolbitis, ada Kadaka, ada juga pakis air. Jadi pakis air ini pakis darat awalnya, lalu dimasukkan ke air, jadi dia tumbuh kembali daun baru yaitu daun air. Selanjutnya ada Cryptocorin spiralis, dimana bentuknya itu panjang dan spiral. Selanjutnya ada crypto yang warnanya cukup unik yaitu warna merah keping-pingan. Selanjutnya saya juga menggunakan crypto yang daunnya cukup besar, tapi di sini masih kecil. Selanjutnya ada Tiger Lotus, ada masih daun semi air, lalu ada daun airnya. Dan kalau daun airnya ini warnanya cukup unik yaitu pink, sangat pink terang sekali kalau bisa kelihatan, atau nanti saya kasih lihat detailnya. Oke, ini aquascape pertama saya yang ukurannya cukup saya suka ya, cukup pas saya taruh di pojokan teras rumah saya karena untuk menikmati itu dari teras sangat enak sambil ngopi apalagi. Wow! Untuk power headnya ini saya gunakan merek Roston 1200 RS 1200. Kita tarik dari akuarium ke talang. Filternya ini filter talang. Filter talang disaring melalui talang, lalu saya custom talangnya ini seperti air terjun. Saya tempel batu-batu lava rock, saya tempel lumut dan tanaman-tanaman seperti buce dan lain-lain. Ini di air terjunnya. Jadi ketika dia tersaring, muter dan keluarnya seperti air terjun. Cukup aneh sih, tapi menurut saya ini terbaik. Kalian masih bisa lihat ini aquascape umurnya kurang lebih 1 tahun kurang. Tapi ini setapan kedua saya. Yang pertama setupnya nggak kayak gini, tapi kayak gini nih, nanti saya kasih lihat. Nah, ini aquascape setup kedua saya dengan tema seperti ini. Tema yang lebih rapi tentunya daripada aquascape yang sebelumnya setupnya. Untuk ikan saya menggunakan roket anulatus, ikan yang cukup unik. Kalau nggak salah dia berasal dari Afrika ya. Kenapa dibilang roket? Karena bentuknya itu seperti api yang keluar dari pantat roket. Jadi dia bentuknya kecil dan berenangnya di atas cukup cepat berenangnya. Selanjutnya saya juga menggunakan ikan Sudomogil paskai, ikan asli Indonesia. Kalau nggak salah dari Sulawesi, Sudomogil paskai orange. Saya menggunakan sekitar 20 ikan jenis paskai ini. 20 ini saya beli di peternak, salah seorang peternak gitu yang harganya cukup terjangkau, dimana kalau misalnya kita lihat di pasaran seperti pasar khusus akuarium aquascape di Jatinegara itu harganya cukup tinggi, tapi saya beli di peternak. Kalau untuk roket anulatusnya sendiri saya beli di online. Ini ada sekitar 5-10 ekor, saya lupa.
Untuk ikan pembersih saya menggunakan Otosinus. Otosinus itu ikan alga eater ya, dia bisa memakan alga-alga yang tumbuh atau lumut-lumut yang tumbuh di akar, di daun, di kaca. Itu cukup ampuh ikan alga eater, yang menurut saya itu paling ampuh. Ada di sini sekitar 2 ekor, tapi jarang sekali kelihatan karena ukurannya yang sangat kecil dan setupnya saya yang cukup rimbun tanamannya, jadi kurang kelihatan. Untuk keong atau siput saya menggunakan jenis keong turbo untuk membersihkan akar, karena di awal setup itu akar saya banyak banget keluar tanin dan alga. Ketika airnya belum matang itu banyak sekali tanin yang warnanya coklat oren gitu, seperti kotor. Jadi saya menggunakan ini, dan sampai saat ini sudah bersih semua, full bersih semua keongnya. Selanjutnya ada keong assassin. Nah ini dia keong assassin, ini ampuh banget buat keong hama. Waktu saya awal setup nih keong hama naik semua karena pasirnya pasir baru ya kan, atau dari bawaan dari lava rocknya. Banyak sekali keong hama yang naik. Lalu saya masukkan ini sekitar 3 ekor. Sampai saat ini sudah berkurang, sudah hampir 1 tahun ini tidak kelihatan lagi keong hamanya. Mungkin ada, cuman saya nggak pernah lihat. Selanjutnya ada keong tanduk. Keong tanduk itu berguna untuk membersihkan daun-daun tanaman, dimana nanti kalian bisa lihat ada salah satu tanaman yang daunnya kotor, tapi ketika saya masukkan keong ini sekitar beberapa hari kemudian itu akan bersih kembali, karena dia khusus untuk membersihkan daun atau tanaman yang ada lumutnya, ada alganya, atau yang tanaman melting yang menyebabkan timbulnya alga karena amoniak yang cukup tinggi. Untuk lampu saya menggunakan Candila Z500. Sebenarnya ini bukan lampu aslinya akuarium ini. Tadinya saya pakai Yamano yang ukuran 70, tapi Yamano-nya waktu itu kenapa gitu tiba-tiba mati, dayanya berkurang. Saya ganti pakai ini dulu, karena yang ada di rumah saya adalah Candila Z500 dan cukup baik juga performa lampunya. Ini ada warna merah, putih, biru, dan hijau, yang ketika dilihat di akuarium ini jadi putih, jadi tidak warna-warni ya, jadi putih. Saya juga menggunakan lampu celup yang saya taruh di bagian talang untuk memperterang background. Kalian bisa lihat ini nyala, ini mati, seperti itu, untuk mempercerahkan background, karena tanaman saya juga ada yang di background dan mereka pasti butuh cahaya. Namanya tanaman itu butuh cahaya untuk fotosintesis. Oke, selanjutnya media filter saya menggunakan cukup banyak, yaitu macam-macam busa khusus filter aquascape. Ada rumah bakteri yang substrat yang kemasan, itu saya taruh 1 bungkus. Selanjutnya ada batu apung, karang jahe, dan cerodit. Itu saya taruh bulutan karena semua jenis media filter tersebut itu banyak sekali fungsinya. Sebenarnya di sini ada standing untuk lampu ya, tapi berhubung lampu yang saya bilang itu lampunya rusak, jadi yang ini tidak bisa digunakan di sini. Jadi saya taruh di sini dulu. Suatu saat kita bakal renovasi lagi, nanti bakal saya update lagi. Oke, selanjutnya untuk harga saya bikin akuarium sebesar ini tuh dulu ya, tahun kemarin tuh harganya sekitar 175 sampai 180 ribu. Yang pasti lebih murah daripada di akuarium lebih jadi ya kan, di Jatinegara atau di toko akuarium. Ini saya custom sendiri, harganya 175 sampai 180 ribuan. Untuk bucet palandranya ini saya beli di online, itu saya beli 200 gram itu sekitar 60 ribuan, dan bisa kita lihat di sini bucetnya cukup rimbun hanya dengan 200 gram bucet palandra. Untuk pakisnya saya menggunakan 2 klam, tapi saya pecah-pecah biar dia nyebar. Untuk kebutuhan hardscape juga atau kebutuhan setup juga saya sebarin, itu hanya 2 klam.
Untuk kadang-kadang wall bitisnya saya juga gunakan 2 clamp, saya taruh, saya pecah-pecah juga, saya sebar di bagian atas karena kadang akan hidup lebih baik jika di dekat dengan permukaan atau di dekat arus, karena tetesan yang dari air terjun ini cukup untuk menimbulkan arus ya. Untuk kriptonnya sendiri saya taruh di pojokan sini karena biar tidak kosong saja di sininya, karena kalau misalnya di sini gak ada tanaman ini tandus banget di sebelah kanannya, karena di sebelah kiri rimbun, di sebelah kanannya enggak. Jadi saya bikin ini buat nutupin background aja sih, karena sama space yang kurang. Selanjutnya saya juga menggunakan udang red cherry sekitar 100 ekor. 100 ekor udang red cherry itu saya beli dengan harga 24.000. Saya masukkan sini. Alhamdulillah tidak ada udang yang mati karena saya pas masukin itu airnya sudah matang, sekitar 3 bulan baru saya masukin udang dan ikan-ikan dan keong-keongnya. Ini umur 1 tahun dan ya airnya cukup matang, belum saya kuras juga, belum pernah saya kuras, sekitar 1 bulanan, karena masih bisa lihat airnya masih bening seperti ini, hanya dengan filter tawang. Oke, untuk produk yang saya gunakan untuk membantu ekosistem adalah Vertiqua CO2 fertilizer. Ini saya beli dengan harga 27.000. Ini adalah CO2 cair ya, kalau saya baca, untuk menekan pertumbuhan alga, memudahkan pembersihan kaca, menghijaukan tanaman, mencegah busuknya rizom. Rizom tuh batang tanaman ya, jadi dia mencegah busuknya rizom atau batang tanaman, menghilangkan bau amis tank, dimana kalau misalnya biasanya akuarium itu bau amisnya itu kecium banget ya kan. Untuk karbon cair atau karbonat pengganti CO2, penetralisir amoniak. Amoniak itu kotoran yang disebabkan oleh kotoran hewannya, kotoran ikan, atau meltingnya tanaman. Melting itu kalau tanaman yang busuk dan menjadi kotoran, itu namanya amoniak. Terus penjernih air, mengendapkan partikel halus, kalsium suplemen, mineral dan antibodi, survival rate dan ketahanan, menambah nafsu makan dan tingkat pertumbuhan ini. Selanjutnya saya menggunakan bakteri starter dari produk Aquariset, Aquabacter. Ini saya beli di online dengan harga 25.000. Ini untuk membantu memperbanyak bakteri baik ya, tentunya untuk memudahkan ekosistem ini agar cepat mature atau cepat seimbang. Jadi kita butuh Aquariset dari bakteri starter dari Aquariset ini untuk menyeimbangkan ekosistem, seperti mengurangi amoniak dan lain sebagainya. Untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, saya menggunakan dari produk Aquariset juga, yaitu Aqua Segar, lebat dan cerah. Saya menggunakan produk ini untuk membantu pertumbuhan tanaman yang ada di dalam tank saya. Saya beli dengan harga 20.000 di toko offline dekat rumah saya, toko akuarium. Untuk makanan ikannya sendiri saya masih menggunakan Embryo To Be Fresh SP. Saya pilih makanan ini karena ikan yang ada di tank saya ini masih berukuran kecil atau belum cukup besar lah ya. Ini teksturnya tuh sangat halus, yaitu cacing sutra yang dikeringkan, jadi teksturnya halus banget dan masuk ke mulut mereka itu mudah. Jadi ikannya juga mudah menyerna makanannya, jadi tidak susah seperti pelet-pelet yang sedang atau besar. Walaupun ada pelet kecil, tapi saya lebih suka cacing halus ini, cacing kering yang dihaluskan. Oke, selanjutnya adalah saya juga menggunakan tanaman darat namanya ceker ayam untuk memperindah bagian atas hardscape saya. Jadi akarnya saya lilit dengan moss, saya ikat, itu hanya ditaruh di atas karena mossnya itu akan menyerap air dari akuariumnya dan akarnya itu akan selalu lembab. Jadi
pertumbuhannya juga sangat baik untuk tanaman tersebut. Di sini juga saya menggunakan pakis darat ya, tentunya saya taruh di air terjun. Seperti di alamnya kan kita tahu kalau misalnya di sungai itu banyak banget tanaman-tanaman pakis yang menempel di batu-batuan. Jadi saya terinspirasi dari situ sih, dari alamnya. Untuk harga akar, pasir, dan batuannya itu cukup terjangkau juga. Saya beli di Jatinegara, karena itu harganya cukup murah, sekitar 15-25an. Untuk pasir saya menggunakan satu karung pasir pancawarna dengan harga 50 atau 40-an gitu, saya lupa ini berapa. Untuk pasir kosmetik itu saya menggunakan Tiasen, saya beli di online shop 1 kilo, itu cukup untuk satu tank ukuran ini, hanya untuk hiasan saja. Untuk ikannya tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya custom talang ini saya buat dengan harga 90.000, ukurannya 70, lebarnya 10, tingginya 10. Itu harganya 90.000, itu juga custom di tempat saya, custom akuarium ini. Selanjutnya untuk lampu ini saya beli dengan harga 60 ribuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke detail. Check this out. Oke, itu dia detailnya. Sekian dulu video dari saya, video review aquascape pertama saya. Saya akan mengupload video review yang selanjutnya, review aquascape tentunya, atau yang berhubungan dengan aquascape. Ya, terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys.